Quran surah An-Nur ayat 61 itu dalilnya Pak. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi saya ulangi salamku di ibu-ibu yang tidak jawab salamku, kudoakan ki suami tak kawin lagi. Bapak-bapak yang mau tambah lagi insyaallah jawab salamku. Kalau ada jomblo-jomblowati silahkan jawab salamku. Cepat terbuka buku nikah tak, yang penting ada uang panaita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasallim wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah walimatul urs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah kalimat yang senantiasa membasahi lisan kita masing-masing sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini kita hadir sebagai saksi terhadap tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana telah dipertemukan dua insan manusia yang telah mengikat bukan hanya tubuhnya tapi juga batin mereka berdua. Harapan kita semua mudah-mudahan kedua mempelai kita dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddatan warahmah. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dampang apa kupa masiga nasabak masalah do masigi. Tapi lebih maco apa kumande tau nikah lebay mas sambayang daripada mas sambayang tau nikah lebay kumande. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernikahan itu adalah ikatan. Yang diikat bukan cuma dua keluarga besar. Yang diikat bukan cuma tubuh kalian, tapi yang diikat juga adalah batin kalian. Maka kalian harus pahami, pelaminan ini bukanlah taman permainan. Seenaknya saja kau mempermainkan pernikahan itu. Pelaminan ini juga bukan taman pertandingan, karena pernikahan itu tidak mau melihat dan tidak ingin kita tahu siapa menang atau siapa kalah. Pelaminan ini adalah taman-taman kebahagiaan yang akan membawa kamu kepada sebuah pintu yang menjadi tujuan dari sebuah pernikahan. Maka satu ayat kami sampaikan, Quran surah An-Nisa ayat 21. Wa id akhadna minkum mitsakan ghalidha. Ini ayat memberitahukan kepada kita bahwa istri tak ada ikatan yang suci yang telah mengikat kalian berdua. Saya kasih pernikahan laki-laki dan perempuan, kalau mau pahami secara hakiki, sama halnya pernikahan antara nyawa dengan tubuh. Waktu hendak dinikahkan nyawa dengan tubuh, Allah berfirman kepada nyawa, wahai nyawa, siapa yang menikahkan kamu? Apa kata nyawa? Yang menikahkan saya ya Allah dua kalimat syahadat. Itu tadi wahai ratu, kalau tadi sang lelaki mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kamu sambung wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sambil berniat dalam hati, terputus terpisah dua kalimat syahadat ini baru saya terpisah dengan suamiku. Makanya syahadat itu ada 4 Pak. Syahadat roh, syahadat nyawa, syahadat tubuh, dan syahadat batin. Kalau tidak dilakukan ini sebentar malam, tapi jangki dulu, jangan sampai ada pita muta besok pi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
yang menikahkan nyawa dengan tubuh itu dua kalimat syahadat. Lalu Allah berfirman, siapa walimu, siapa saksimu? Apa kata nyawa? Wali saya adalah junub, saksi saya adalah istinja. Apa yang kau sambutkan wahai nyawa kepada tubuh? Apa kata nyawa? Saya sambut dengan 5 hal ya Allah. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Inilah kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Maka ini dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu pemimpin bagi istrinya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Ingat wahai sang raja, waktu kamu ijab kabul, aras terbuka, Allah menengok siapa yang menyebut namaku, siapa yang berjanji atas namaku. Maka pernikahanmu kita saksi secara zahir, tapi ada Allah dan malaikatnya yang menyaksikan pernikahanmu. Maka yang terakhir Pak, perumpamaan pernikahan itu suami dan istri bagaikan kendaraan dan pengendara. Kalau sang lelaki itu sopir, maka sang istri itu kendaraannya. Bagaimana supaya kendaraan ini bisa sampai pada puncak kebahagiaan? Pengendara perhatikan kendaraan tak, begitupun kendaraan perhatikan pengendaranya. Kendaraan, mohon maaf ini perumpamaan. Perhatikan 3 hal pada kendaraan tak. Yang pertama perhatikan matanya, yang kedua perhatikan lehernya, dan yang ketiga perhatikan kakinya. Apa maksudnya? Mohon maaf, banyak pengendara sementara bawa mobil masih senang memandang mobil-mobil yang lainnya. Maka kami sampaikan, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atus soleh. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleh. Istri yang soleh adalah istri yang apabila dipandang menyenangkan, apabila diperintah dia taat, apabila ditinggalkan dia jaga diri dan keluarganya. Maka hari ini sang ratu percantik diri tak hanya di hadapan suami tak. Ingat, laki-laki kalau mati bu, yang pertama hancur matanya. Kenapa? Karena kebanyakan laki-laki itu mata keranjang, kecuali saya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, matanya kau sudah perhatikan. Yang kedua apa? Lehernya. Apa maknanya wahai ratu? Hari ini dan seterusnya tanya orang tua, mertua, tak saudara-saudari ipar tak, makanan apa nak suka namakan suamiku. Orang mandar, bau piapi, piapi mandar ampe jepa. Mi guru memang aku mangka piapi anu bau piapi. Kenapa? Banyak sopir senang makan di warung ketimbang pulang di rumahnya. Kenapa? Tanda tok disapu sama tak Indomie ampe tallo. Indomie ampe tallo. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yaitu perhatikan kakinya. Kenapa? Banyak sopir-sopir pengendara senang mencari ketenangan di luar ketimbang di rumahnya. Kenapa? Nasabah punna tanda disapona. Nakwa manena wa mana matakara kapianga kopi. Apa nakwa? Dago dulu matakat. Lebih malangka jawabannya daripada permintaan manena. Tidak ada ketenangan. Suami keluar cari ketenangan. Ini bagi istri kepada suami. Kalau suami kepada istri apa? Perhatikan 3 hal wahai suami. Mobil, kalau mobil baru perhatikan yang pertama apa? Aksesorisnya. Alangkah indah dan nikmat dipandang kalau kita yang melihat kendaraan baru lengkap dengan aksesorisnya. Apalagi zaman sekarang wanita-wanita senangnya yang glowing. Kalau belum pakai mampu belikan yang pemutih-pemutih, terigu mau dulu. Umpamanya, tapi tidak mungkin. Yang kedua, kau perhatikan aksesorisnya. Yang kedua, kau perhatikan bensinnya. Tidak jalan mobil kalau tidak ada bensinnya. Tapi selain aksesoris, selain bensin, yang inti harus kau perhatikan apa? Olinya. Minsan doman sale oli. Masuk kasih kendaraan udah mau malah jalan. Kenapa? Masih bega do udah dan nisale olina. Maka konsep mengganti oli agama ajarkan. Raja, di tok mi cuci piring. Tok mi pakai apa? Sabung. Mimbur gitu ya. Apa kata orang tua kita kalau kau mau menikah? Belajarlah kelilingi dapurmu sampai 7 kali. Salah satunya apa? Bagaimana
ni insa mambasoi pingganta nasabak marisi tahu ibu pura tau kumande udah dimbasoi pingganta ni pakai bomo kumande kira-kira marisi tahu. Maka agama mengajarkan, aku titipkan kepadamu 4 kata, waddu, waddi, manni, manikah. Ma'ansiral muslimin sidang zaman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak nak kode-kode dak jom. Salah doa. Baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensikan waktu, mohon maaf karena kita dibatasi oleh waktu. Mari kita sejenak menghentikan aktivitas kecil kita. Kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.